Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbullah Enima Tanjung dengan NPMG 1A022034. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang ujian akhir semester etika profesi mengenai kode etik, tanggung jawab, dan analisis pelanggaran etika dengan cita-cita saya. Di sini cita-cita saya adalah untuk menjadi software engineering. Baik, selanjutnya itu software engineering memainkan peran penting dalam kehidupan modern. Dari aplikasi yang kita gunakan sehari-hari hingga sistem kompleks yang mengendalikan infrastruktur kita. Software engineering membentuk dunia kita. Berikut adalah beberapa pengertian software engineering dari beberapa pengamat atau ahli. Yang pertama dari First Bauer. First Bauer mendefinisikan software engineering sebagai disiplin ilmu untuk membangun sistem perangkat lunak yang efisien dan handal. Lalu menurut IEEE, mendefinisikan software engineering sebagai aplikasi pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur untuk mengembangkan pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak. Lalu menurut Roger S. Pressman, menekankan pentingnya aplikasi prinsip-prinsip teknik untuk membangun perangkat lunak berkualitas tinggi dengan fokus pada keandalan dan efisiensi. Lalu tujuan laporan saya adalah untuk menelah peran etika dalam software engineering, yaitu ada kode etik profesi, tanggung jawab etis, dan contoh kasus pelanggaran etika mengenai cita-cita saya yaitu software engineering. Lalu kode etik profesi. Software engineering dasarkan beberapa prinsip utama menurut IEEE atau ACM. Yang pertama, untuk dalam segi publik, bahwa software engineering harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan profesional. Lalu untuk dalam segi produk, software engineering harus memastikan kualitas dan keamanan produk software yang dihasilkan itu aman untuk digunakan. Lalu dalam segi manajemen, software engineering harus memastikan proses manajemen yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk kolega, software engineering harus menghormati dan mendukung rekan kerja dalam profesi. Untuk segi klien dan pemberi kerja, software engineering harus menghormati dan menaati perjanjian dengan klien dan pemberi kerja yang telah ditandatangani atau dikontrak. Selanjutnya untuk penilaian, menjalankan penilaian dan evaluasi secara jujur dan profesional. Yang ketujuh ada profesi. Software engineering harus meningkatkan reputasi dan standar profesi software engineering. Dan yang terakhir, pengembangan diri, bahwa software engineering harus selalu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional, apalagi di era industri yang serba berkembang dengan cepat. Selanjutnya itu ada tanggung jawab software engineering. Kalau tadi etika profesinya, ini di sini ada 7 tanggung jawab, yaitu di public, klien, kualitas produk, pengambilan keputusan, rekan kerja, pengembangan diri, manajemen. Yaitu kalau untuk public, tanggung jawabnya adalah memastikan software yang dikembangkan aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk klien, memenuhi kebutuhan dan harapan klien dengan software yang berkualitas, memastikan software yang dihasilkan memenuhi standar dan kualitas keamanan, menjalankan pengambilan keputusan profesional dengan mempertimbangkan etika, menjalin kerjasama yang profesional dan saling mendukung, berupaya untuk terus belajar dan mengembangkan diri, dan memastikan proses yang manajemen yang etis dan bertanggung jawab. Lalu beberapa kasus pelanggaran etika yang pernah terjadi tentang software engineering. Salah satunya adalah kasus pelanggaran etika killer robot, yaitu tentang Silicon Tectonic, perusahaan teknologi melakukan pemalsuan hasil pengujian perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut digunakan dalam sistem senjata otonom. Perangkat lunak yang diklaim aman ternyata memiliki resiko tinggi. Jadi pada pengembangannya, killer robot ini tuh dimanipulasi bahwa pada saat pengujiannya itu dilaksanakan dengan aman. Padahal pada saat pengujian terdapat beberapa kasus keamanan yang diabaikan dengan alasan untuk mengejar tanggal peluncuran dari produk tersebut. Di mana ini juga melanggar etika, terutama di prinsip publik, produk, penilaian, dan profesi. Dampaknya itu mengancam keselamatan publik dan integritas profesi. Dan untuk pencegahan agar tidak terjadi lagi, maka akan ada pengujian yang ketat, manajemen yang etis, dan perlunya audit independen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kasus tentang pelanggaran kebocoran data dari Uber Data Breach. Uber, perusahaan transportasi online, mengalami pelanggaran data yang melibatkan 57 juta pengguna dan pengemudi. Data pribadi pengguna diretas lalu dijual melalui dark web. Dan dalam kasusnya juga, Uber sempat menutupi kasus
kebocoran data tersebut, di mana ini juga melanggar etika mengenai prinsip publik, prinsip manajemen, dan prinsip profesi. Dampak yang terjadi itu adalah yang pertama, mengancam privasi pengguna, dan tentunya saja menurunkan reputasi dari aplikasi Uber tersebut. Untuk pencegahannya, yaitu kita perlu penguatan keamanan data, pelatihan cyber kepada karyawan yang bekerja, dan transparansi dalam pelaporan, yaitu tanpa ada menutupi apa yang terjadi di sana. Selanjutnya kasus terakhir yaitu kasus pelanggaran etika dari perusahaan teknologi kesehatan, di mana mereka memanipulasi perangkat lunak yang diklaim itu bisa mengetes darah hanya melalui tetes darah. Padahal pada saat diuji coba, tes itu tidak akurat, yang dimana menyebabkan kesalahan diagnosis dan pengobatan, dimana ini juga melanggar etika profesi, yaitu prinsip publik, prinsip produk, dan prinsip penilaian. Dampaknya adalah mengancam kesehatan dan keselamatan publik. Dan untuk pencegahan, uji coba transparansi harus dilakukan, audit eksternal, dan komunikasi terbuka tentang keterbatasan teknologi. Kesimpulan, penerapan kode etik sangat penting dalam software engineering. Keselamatan publik, kode etik melindungi keselamatan publik dengan memastikan software yang aman dan bertanggung jawab. Kedua, integritas profesi. Kode etik menjaga integritas profesi dengan menerapkan standar-standar perilaku etis. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Kode etik mendorong tanggung jawab sosial dengan mempromosikan penggunaan teknologi yang berdampak positif. Lalu saran, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pelanggaran serupa yaitu adalah pengujian perangkat lunak yang kredibel, pengambilan keputusan etis, pelatihan etika, dan tentunya audit independen untuk memastikan kualitas dan keamanan software. Sekian hasil presentasi saya mengenai ujian akhir semester saya tentang etika profesi software engineering. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.